Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Beserta kaum Musa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari sebagian dari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan pendidikan anak, disarikan dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabis Sibyan, ya, dimana sesuatu itu kalau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka akan menjadi mudah. Makanya di saat kita bangun tidur, ya, disebutkan zikir, salah satu zikir bangun tidur itu adalah Allahumma afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li fi dzikrih. Wahai Allah, ya, ya, Zat yang telah memberikan kesehatan kepada jasadku, yang telah mengembalikan rohku kepadaku, dan yang terakhir disebutkan dalam doa tersebut, yang telah memberikan izin kepadaku untuk mengingatnya. Nah, penyebutan adinali bidzikrih itu dijelaskan oleh para ulama adalah yasaroli au sahallali, telah memudahkan dan mempermudah diriku untuk mengingatnya. Dan memang segala sesuatu itu kalau dimudahkan oleh Allah akan menjadi mudah. Sebaliknya kalau sesuatu disulitkan oleh Allah ya akan menjadi sulit. Sehingga di dalam doa lain diterangkan Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Wahai Allah, tidak ada kemudahan kecuali perkara yang memang Kau jadikan mudah. Ya, maka istiqomahnya kita ya bisa kajian virtual seperti ini kenikmatan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, patut untuk kita bersyukur kepadanya. Pada pertemuan yang lalu kita masih pada pembahasan pasal kelima ya, dari bab keempat, di mana pada pasal kelima ini ada subpasal ya. Dan pada tempat kalian pada halaman 29 itu subpasal ke-8. Adanya pendapat pentingnya menghafal Al-Quran bagi anak-anak sampai dia bisa memahami. Ya, namun memang pendapat ini ya, ini bukan berarti memang harus seperti itu ya. Di anak menghafal Al-Quran sudah paham, sudah bisa memahami isi Al-Quran dan semisalnya. Ya. Ini adalah sebagai sebuah peringatan ya, agar supaya tatkala seorang mempelajari Al-Quran di masa kecil ya, itu jangan sampai melupakan pemahaman terhadap Al-Quran ya, pemahaman terhadap Al-Quran. Ya.
Makanya di sini beliau mengatakan wa qad ja'at as-sunnatu wal asaru salafi al-mustafidhatu mimma qad tamadzikruhu fi hadzal kitab wa ghairihi bil hasi ala ta'limi sibyan al-Qur'an fi sighar wa nahu kanaksi fil hajar. Kemudian beliau memberikan catatan terhadap terhadap subpasal ini ya, yaitu pasal adanya orang-orang yang membenci menghafal Al-Quran di masa kecil sampai bisa paham. Karena sampai bisa paham itu belasan. Sementara asar-asar yang ada itu justru mereka sebelum bisa memahami saja itu sudah ada yang hafal Al-Quran, sebelum balik mereka sudah hafal Al-Quran. Makanya penulis dari kitab Al-Jami mengatakan dan benar-benar telah datang sunnah dan berbagai asar dari salaf yang tersebar dari apa-apa yang sungguh penyebutannya telah sempurna tentang penyebutannya sempurna yang ada di dalam kitab ini dan selain kitab ini. Tentang apa yang disebutkan itu tentang anjuran untuk mengajari anak Al-Quran di masa kecil gitu. Jadi tidak kemudian mesti sudah paham gitu. Wa anahu kanaksi fil hajar. Bahasanya mengajari anak itu ya seperti melukis di atas batu. Ya memang susah. Tapi hasilnya ya Masya Allah. Hasilnya Masya Allah. Makanya diterangkan waqad bawaba ala dzalika al-Bukhari rahimahullah taala fi sahihihi faqala babu ta'limi sibyan al-Qur'an. Dan sungguh Al-Imam Bukhari telah membabkan yang demikian di dalam sahih beliau. Beliau mengatakan bab mengajari anak Al-Quran. Disebutkan dengan lafadz sibyan ini ada isyarat bahwa tidak ada syarat ya, mesti sampai paham gitu. Mesti sampai paham dulu baru diajari. Makanya orang-orang yang memandang membenci itu tidak dibawa kepada pembahasan benar-benar dibenci gitu loh. Tapi dikarenakan adanya sesuatu yang ingin ditekankan, yaitu agar supaya belajar di masa kecil itu tidak berhenti hanya sampai membaca Al-Quran saja. Dan yang dikhawatirkan itu dari pembahasan ini memang benar terjadi seperti di tempat kita ya. Dan itu yang sering saya sampaikan di masjid-masjid ya. Kalau pas ngisi kajian, kenapa kalau anak itu sudah masuk TPA setelah selesai SD itu sudah nggak belajar lagi gitu loh, sudah bisa membaca Al-Quran cukup, padahal harusnya dilanjutkan menghafalnya, dilanjutkan untuk bisa tahu isi kandungan maknanya, kan harusnya seperti itu ya. Memang untuk bisa seperti itu butuh SDM gitu, butuh pengajar yang punya kompetensi mengajar. Masalahnya di TPA itu nanti yang ngajar ya cuma orang kampung situ ya, yang ngajar di situ, yang sebenarnya dia belum punya kompetensi mengajar. Ya orang belum punya kompetensi mengajar itu ya faqidus syai' lam yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu ya tidak bisa memberi gitu. Ya. Makanya bagus ya, perlu dirintis bahwa mengajar di masjid-masjid itu memang orang yang pernah selesai belajar Al-Quran, selesai belajar Al-Quran dari awal sampai akhir ya. Dan bagus juga ditingkatkan stratanya gitu loh. Strata pengajar itu ditingkatkan, misalnya hafal Quran, itu yang paling bagus. Tapi itu belum menjadi kebiasaan ya. Di satu masjid ada hafidh ngajar TPA itu nggak ada rumusnya gitu.
beberapa guru TK gitu, misalnya TK di TK Islam saja, itu syaratnya paling hafal juz 30, bukan hafal 30 juz. TK Islam itu ya. Saya dulu pernah ditanya tentang masalah itu, ya kalau saya memberikan saran ya hafal 30 juz ya. Kenapa gitu ya? Karena kalau dia hafal 30 juz itu suasananya beda nanti. Suasana mengajar itu jadi beda. Ada waktu-waktu istirahat yang guru itu cuma membaca Quran terus, anak mendengar. Mereka TK kan seperti itu, dia sering main, sering begini. Itu perlu untuk diperdengarkan, dan itu bukan dari kaset, tapi memang dari orangnya. Ada beberapa PAUD itu yang sudah mensyaratkan gurunya hafal Quran. PAUD atau PAUD ya, saya nggak tahu ya. PAUD. Jadi muridnya itu dibatasi karena ustadz di situ ustadzah semua ya, ustadzahnya itu 2 orang hafidh Quran semua. Ya, dibatasi muridnya cuma kalau tidak salah 15 atau 20 gitu. Ya, 15 atau 20. Ya setiap hari itu sambil ngasuh anak, ustadzahnya itu membaca berulang-ulang. Kadang baca apa, kadang baca apa, sambil ngurusi anak-anak umur sekitar 3-4 tahun atau 3-5 tahun. Ya pulang-pulang ya orang tuanya seneng, udah hafal ini itu. Mahal sedikit tidak apa-apa ya. Supaya sebenarnya dengan adanya seperti itu akan menjadikan para penghafal Al-Quran tuh nggak nganggur gitu loh. Kan kita sering dapati di masyarakat gitu, suami istri hafal Al-Quran tapi nggak ngajar gitu, kan aneh gitu loh. Terima lebih baik itu dodolan tempe kasarannya, karena apa ya, memang penghargaan seperti itu masih kurang ya di masyarakat kita. Di sekolah-sekolah Islam juga masih seperti itu. Artinya gaji itu juga masih apa, penghargaannya terhadap seorang hafidh Quran, hafidhul Quran itu kurang. Ini yang sering saya kadang kalau pas ngisi taklim itu, kadang saya berikan beberapa penjelasan. Ada yang ngajar di situ, ngajar TPA ya, orang-orang yang punya kompetensi, syukur-syukur hafal Quran. Hafal Quran. Karena di mana-mana rumusnya yang namanya membacakan Al-Quran ya orang yang ahli Quran. Dan memang itu di masjid-masjid misalnya ada yang entah itu ibu-ibu, entah itu apa gitu, itu bagus. Saya lupa ada komunitas kayak di Jogja itu, ada komunitas ya yang ngaji itu ibu-ibu itu, namanya Ginem atau apa saya lupa ya komunitasnya itu, di tempat yang diasuh oleh apa, salah satu di satu ma'had atau apa ya, pondok ya. Kadang kalau tasmi itu ya ibu-ibu tapi udah simbah-simbah mungkin, tapi bisa 3 juz tasmi, 3 juz sekali duduk itu ya, 3 juz itu orang awam loh sekali duduk. Itu bukan dari komunitas kajian seperti kita ini, bukan. Itu Masya Allah itu. Tapi memang melatih seperti itu butuh kemampuan ya, butuh kemampuan, butuh ini ya dirintis yang
biasanya cuma di sekolah-sekolah Islam, sebenarnya bisa di masjid-masjid seperti itu. Ya, jangan sampai jamaah masjid semangat baca Quran, ya, tapi kadang bacaannya perlu untuk diluruskan. Ya. Saya ngisi satu tempat itu, ibu-ibu itu sering dong baca Quran kalau ba'da maghrib itu, karena kebetulan saya kadang ngisi itu sepekan sekali itu di masjid itu. Itu kalau dengar dia baca ya gatal telinga saya gitu. Di situ kan butuh ada yang membimbing, yang ahli itu. Semangat saja itu tidak cukup. Ya, semangat saja itu tidak cukup. Wallahu ta'ala. Kemudian qala Ibnu Hajar fi syarhi sahih, ya. Ini dalam Fathul Bari, ya. Mu'alliqan ala hadzal bab ka'annahu asyara ila raddi ala man kariha dzalik wa qad ja'at karahiyatu dzalik. Imam di situ Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarh sahih, maksudnya Fathul Bari, ya. Beliau memberikan catatan terhadap pembahasan Imam Bukhari tadi, babu taklimi sibyan Al-Qur'ana. Beliau mengatakan seolah-olah Imam Bukhari itu mengisyaratkan kepada bantan terhadap orang yang membenci untuk mengajari anak Al-Quran. Dan memang benar-benar telah datang berbagai riwayat dari sebagian ulama yang membenci mengajari anak Al-Quran. Pokoknya kalau diajari, kalau sudah mulai bisa paham, tahu bahasa Arab, paham apa yang dibacanya, ya. Beliau mengatakan an Sa'id ibn Jubair wa Ibrahim an-Nakhai wa asnadahu Ibnu Abi Dawud anhuma. Dari Sa'id bin Jubair dan Ibrahim an-Nakhai, Ibnu Abi Dawud itu menyandarkan sanad kepada keduanya. Walafdu Ibrahim, dan lafadznya itu pada lafadz Ibrahim an-Nakhai. Beliau mengatakan kanu yakrahuna an yu'allimu al-Qur'ana al-gulama al-Qur'ana hatta ya'qila. Ibrahim an-Nakhai mengatakan mereka, yaitu para salaf, itu membenci, ada sebagian mereka membenci untuk mengajari anak-anak Al-Qur'an sampai bisa paham, gitu. Artinya sebelum paham tidak diajari itu. Kemudian beliau di sini memberikan penjelasan kalamu Sa'id bin Jubair ya dulu ala ana karahata dzalika min jihati husulil malallahu. Walafduhu inda Abi Dawud aidan kanu yuhibbuna an yakuna yaqra yukri'u as-sabiyya ba'dahin. Dan ucapan Sa'id bin Jubair, ya, dan juga Ibrahim an-Nakhai di situ dengan ucapan seperti itu menunjukkan bahwa kebencian mengajari anak itu dari sisi, karena terkadang kalau anak dibacakan Al-Quran atau mereka belajar Al-Quran itu menjadi malas, bosan gitu. Itu alasan dari Sa'id bin Jubair, dari sisi ke situ. Itu dijelaskan, dibawa kepada makna itu. Dan lafadznya di sisi Ibnu Abi Dawud pula justru dengan lafadz mereka menyukai untuk membacakan anak ba'dahin, setelah beberapa setelah beberapa waktu kemudian mereka bacakan. Artinya di sini menunjukkan bahwa hanya untuk agar supaya anak itu tidak bosan gitu loh, dibawa kepada makna itu, ya. Tapi entah karena itu, ya memang secara dohir lafadz mereka membenci, yaitu Sa'id bin Jubair dan Ibrahim an-Nakhai, dimana keduanya mengatakan seperti itu. Artinya sepakat dengan kata-kata yang diucapkannya itu, kalau mereka membenci, malah salah membenci untuk mengajari
anak Al-Quran, ya, sampai kemudian bisa memahami. Artinya kalau masih anak-anak belum paham, ya tidak mau, membenci untuk mengajarnya gitu. Dan ini pendapat yang dibantah ya. Makanya Imam Bukhari menyebutkan bab itu sebagai bantahan terhadap mereka. Wa akhraja bi isnadin sahihin anil Asyad ibni Qais anahu qaddama gulaman saghiran fa'abu alaihi faqala ma qaddamtuhu walakin qaddamahu al-Qur'an. Dan beliau itu telah mengeluarkan dari sanad dengan sanad yang sahih dari Asad bin Qais, ya, bahwasanya beliau ini mendahulukan gulam, anak-anak kecil untuk belajar gitu, belajar Al-Quran gitu. Maka mereka pun mencerca pada siapa? Pada Asad bin Qais. Beliau kemudian mengatakan, maka damtuhu, ya aku ini sebenarnya nggak mendahulukannya. Aku tuh nggak mendahulukan anak-anak gitu, mengajarkan Al-Quran enggak. Walakin qadamahu Al-Quran. Walaupun sebenarnya beliau itu mendahulukannya gitu. Tapi waktu ditanya itu mau memberikan takwil gitu loh, agar supaya tidak dicela, dicerca gitu. Ini menunjukkan memang ada orang-orang yang tidak sepakat dengan apa yang beliau lakukan. Wa hujjatu man ajaza dzalika annahu at'a ila thubutihi wa rusukhihi indahu. Alasan dari orang yang membolehkan yang demikian, itu membolehkan untuk ngajari anak di waktu kecil, tidak sepakat dengan yang memakruhkannya, membencinya, bahwa mengajari anak Al-Quran itu at'a ila thubutihi, lebih mendorong pada kokohnya dari hafalan dan juga dalamnya. Al-Quran itu kemudian masuk dalam hatinya, itu lebih dalam. Kama yakul ta'allumu fi sighar kanaksi fil hajar. Belajar di masa kecil itu seperti mengukir di atas batu. Dan kenyataan memang menampakkan yang demikian gitu. Anak-anak yang hafal Al-Quran sebelum balik itu Masya Allah ya, hafalannya luar biasa. Makanya ya, di antara hal yang memudahkan anak itu kokoh hafalannya itu jangan ganti-ganti mushaf itu. Mushaf ya itu terus. Kalau rusak belikan yang mushaf mirip itu gitu loh. Kenapa coba? Karena bacaan Quran yang ada tertulis di mushaf itu kalau dilihat terus menerus ya, itu sampai nanti mushaf itu seperti ada di hadapannya. Jadi seolah-olah mushaf itu sudah tercetak gitu loh, teringat, termemorikan di dalam hatinya. Sehingga walaupun dia membaca dengan hafalannya seperti seolah-olah dia lihat mushaf. Nah itu kayak seperti itu susah lupanya gitu, makanya mungkin nanti bisa nih. Coba saja kalau misalnya anak kecil gitu ya, itu kalau misalnya orang tuanya meninggal gitu, itu kadang kalau sudah bisa paham itu terngiang-ngiang, kadang di dalam angan-angannya itu terbayang-bayang wajah ibunya gitu, wajah orang tuanya, wajah bapaknya ataupun ibunya, dan itu nyata. Coba misalnya dia membaca Al-Quran seperti itu, terbaca Quran pakai mushaf ya. Ya kemudian mushafnya seperti tercetak di hadapan dia, ya mesti kokoh. Kadang sampai tahu ini halamannya, sampai tahu barisnya, itu tahu.
Tapi untuk sampai pada tahapan itu ya memang butuh perjuangan. Pertama kali ya masih hafalan. Kalau mushafnya belum, makanya jangan ganti-ganti mushaf. Kalau gonta-ganti mushaf ya itu akan satu sisi dia kokoh hafalannya dari hafalannya, bukan dari memorinya. Memori terhadap apa yang ditangkap dari mushaf itu. Bahkan kalau dia membaca itu seolah-olah seperti membuka lembaran mushaf itu. Ini halaman sekian, ini di ujung paling atas itu bacaan pembukaannya ini. Itu sampai tahu. Nanti akhirnya seperti ini tahu. Itu Masya Allah ya. Sampai seperti itu. Wa kalamu Sa'id bin Jubair ya dulu ala annahu yustahabu an yutraka sobi awalan murafahan thumma yu'khadu bil jiddi ala tadris wal haqu anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas wallahu alam. Dan ucapan Sa'id bin Jubair menunjukkan bahwa dimustahabkan untuk pertama kali anak itu dibiarkan saja senang-senang, dibikin senang saja, tidak dibebani hafalan, karena belum paham itu. Karena konsekuensinya seperti itu. Baru kemudian anak itu diambil untuk disikapi dengan sungguh-sungguh ala tadrij sesuai dengan tingkatannya. Wal haqu ana dzalika, dan yang hak bahwa yang demikian itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masing-masing anak gitu. Nah, di sini ada karena pendapat dari Sa'id bin Jubair kan memakruhkan gitu. Dan yang benarnya adalah pendapat yang dinukil oleh Imam Bukhari, demikian pula oleh Ibnu Hajar ya, bahwa masa anak-anak itu adalah untuk menghafal Al-Quran. Naam. Ya. Tapi sekali lagi ya, menghafal Al-Quran itu walaupun misalnya belum sampai 30 juz, maka carilah guru yang ahli. Yang ahli memang ahli khusus menangani hafalan Al-Quran. Karena setiap cabang ilmu itu ada ahlinya sendiri. Ungkapan faqidu syai' lam yu'ti itu perkataan dari para salaf ya. Orang yang tidak punya sesuatu ya tidak bisa memberi. Nah, dan orang punya sesuatu itu bisa diketahui kalau dia pernah belajar. Dan belajar dan memang dia menguasai pelajarannya ya. Saya berulang kali melihat ya Ustadz dia belajar, tapi memang dari belajar itu dia tidak membidangi Al-Quran, tidak menguasai hafal 30 juz hafalan khusus, tidak membidangi itu. Dia ya di pondoknya ada karena dia pondok dewasa kan, dia menghafal Al-Quran, punya hafalan Al-Quran. Tapi dia di pondok di situ hanya sekedar menghafal, dan memang bukan pondoknya bukan pondok tahfidz gitu loh, tapi semacam tadribud duat gitu loh, pelajaran-pelajarannya itu. Nah, suatu saat dia ngajar tahfidz gitu. Ya, dari yang diajar nggak ada yang melampaui 15 juz. Padahal udah belajar sampai 7 tahun, 8 tahun. Nah, ini kan namanya nggak kayak menyia-nyiakan waktu. Harusnya mungkin 3-4 tahun
atau 5 tahun udah hafal Al-Quran sampai 8 tahun nggak hafal gitu. Ya karena nggak menguasai. Kalau misalnya itu pondok tahfidz, ya memang ada yang ahli tahfidz gitu loh, ahli untuk mendidik pendidikan hafalan. Seperti itu, diserahkan kepada ahlinya. Walaupun SD misalnya, SD ya mesti di situ diserahkan ke ahlinya gitu. Kalau tahfidz ya diserahkan ke ahlinya, jangan nanti oh ini karena udah pinter baca Quran, saben guru ngajar semua tahfidz ya. Ya kalau dia jadi asisten, nanti yang lain jadi asisten, yang utama yang hafal Quran, ya itu bisa diterima seperti itu. Tapi kalau enggak ya enggak akan bisa. Ini bukan masalah tapi memang ini sebuah kelaziman yang harus ditempuh gitu. Sebuah kelaziman yang harus ditempuh. Nah. Kalau ingin berhasil, sebagaimana orang belajar bahasa Arab ya carilah guru yang menguasai materi bahasa Arab sesuai bidangnya masing-masing gitu. Akidah demikian pula, fikih juga demikian pula. Nah, nyatanya kalau ahli itu ya Masya Allah bisa lebih cepat ya. Belajar kepada orang yang ahli itu bisa, yang ahli itu bisa membukakan potensi anak di dalam belajar. Potensi bisa terbuka, kemudian target itu juga mudah untuk terkejar gitu. Kemudian kita menginjak pada pasal yang selanjutnya, itu yang ke-9. Subpasalnya ya, yaitu mengajari anak memuliakan Al-Quran. Ta'limus sibyani ta'dhimal Qur'ani, yaitu mengajari anak untuk mengagungkan Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya. Dan dia bukan makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah dari yang tersusun huruf-hurufnya yang berurutan. Kalau kita membahas huruf hijaiyah, ya huruf hijaiyah itu bukan Quran. Alif, ba, ta itu bukan. Tapi tatkala tersusun menjadi sebuah kalam yang ada di dalam Al-Quran, nah itu Al-Quran, kalamullah. Tidak sebagaimana orang-orang Asy'ariyah, Asy'ariyah yang menganggap Al-Quran itu adalah sifatnya adalah makna nafsi, makna yang sifatnya pada zatnya Allah. Makanya dikatakan makna al-qaim binafs, makna yang tegak pada zatnya Allah. Itu mereka mengatakan Al-Quran seperti itu. Adapun huruf-hurufnya, kalamnya yang masmu, bisa didengar, itu mereka mengatakan makhluk. Waliyadzubillah. Hanya mereka mau mengaku atau tidak kalau kita bahas seperti ini. Karena memang Asy'ariyah itu tatkala mensifati Allah dengan sifat kalam, kadang nggak dijelaskan kalam itu menurut mereka gitu.
nggak dijelaskan itu. Ya, dan itu dianggap dengan mengatakan makna yang qaim binafs pada dirinya Allah, zatnya Allah itu, ya, banyak yang tidak tahu itu. Makanya mereka mengatakan Al-Quran yang ada di tangan kita, yang sampai kepada kita, dibaca, didengar itu adalah takbir yang sudah dibahasakan oleh Jibril atau dibahasakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu menurut mereka. Sementara kalau ahli sunnah tidak seperti itu. Ya, Al-Quran itu kalamullah, suaranya, huruf-hurufnya datang dari Allah, sifat Allah, ya. Ini mengagungkan Al-Quran, ya, diajari. Qala Muhammad bin Zubair Al-Hanzali, ra'aitu Umar ibn Abdul Aziz ra'a ibnan lahu kataba fil haid bismillah fadarabahu. Muhammad bin Zubair Al-Hanzali, dia berkata, aku telah melihat Umar bin Abdul Aziz tatkala beliau melihat anaknya menulis di dinding bismillah, maka beliau memukulnya. Karena dinding itu bukan tempat yang terjaga, yang bisa dimuliakan dengannya kalau yang ditulis Al-Quran. Dinding kan kadang dilendeti, kadang macam-macam gitu. Bahkan kalau sekarang dinding rumah, dinding apa itu digunakan untuk coret-coret mural. Nah, itu bentuk, kalau ditulis Al-Quran, bentuk menggambarkan Al-Quran pada fitnah, pada untuk dihinakan, itu tidak boleh seperti itu, ya. Qala Harb ibnu Ismail qultu li Ishaq ibni Rahawai as-sabi yaktubul Quran ala lauh ayamhuhu bil buzak. Berkata Harb bin Ismail, aku berkata kepada Ishaq bin Rahawai, ini seorang ulama di masa Al-Imam Syafi'i, ini sekelas Imam Syafi'i, ya. Ishaq bin Rahawai, ini Ishaq, ya, Rahawai ada Roja yang menjadi temannya Imam Syafi'i itu Roja bin Rahawai, ya. Kalau ini Ishaq, saya koreksi, ya. Maka Harb bin Ismail mengatakan, apakah anak dia boleh menulis Al-Quran, ya, di papan kemudian dia menghapusnya dengan ludah? Maka beliau mengatakan yamhuhu bilma, kalau dia mau menghapus dengan air. Wala yu'jibuni an yabzaqa alaihi, aku tidak suka untuk dia meludahinya, membersihkan. Wa kuriha an yamhuahu bil buzak, dan dibenci untuk seseorang itu menghapus tulisan di situ, tulisan Al-Quran itu dengan ludah. Makanya sebagian dari ulama kita di masa kini itu ndak menyukai, ya, pada saat buka mushaf itu dengan jari dijilat itu. Sebagian ulama kita ndak suka, ya. Saya nggak tahu, ya, apakah mengharamkan atau memakruhkan, ya. Tapi di dalam fatwa sebagian fatwanya tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ludah itu kalau sudah keluar dari mulut kita,
itu menjadi kotoran dan tidak layak mushaf dibuka dengannya gitu. Ya. Nah, itu ulama di masa sekarang ya. Saya nggak tahu kalau ulama-ulama masa dulu bagaimana gitu. Karena kalau diambil pakai ludah itu, lidah dijilat itu, kemudian untuk buka itu memang ada hal-hal yang bisa memudahkan. Dan itu yasir gitu loh, ludahnya itu yasir. Dan kita tahu sesuatu yang sedikit yang menyentuh pada badan kita itu berada pada hukum basaroh, kulit. Walaupun tadi sudah dijilat, itu hukumnya bukan ludah ada di situ, tapi itu sudah berada pada hukum kulit tubuh kita gitu. Sehingga wallahu ta'ala ya, tentang masalah ini kalau saya sendiri menjauhi untuk membuka mushaf dengan dijilat itu, karena ada sebagian fatwa di kalangan para ulama. Tetapi berat juga kalau kemudian mengatakan haram gitu ya. Karena ada sisi-sisi gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian qala Bashar qala Bishr rahimahullah ta'ala akrahu an yamhu asibyan, ya maksudnya asibyanu alwahahum bi arjulihim fil kutab wa yambagi lil muallim an yu'addibahum ala hadza. Bishr rahimahullah ta'ala mengatakan, aku membenci untuk anak-anak itu mereka menghapus papannya itu dengan kaki gitu. Karena kadang di papan itu tertulis Al-Quran, dihapus dengan kaki. Karena dulu itu kan papanya itu kayak sabak itu loh, sabak itu. Nah, kemudian dihapus. Kadang anak-anak kecil itu ada yang menghapus dengan kaki ya. Itu kalau bacaan Al-Quran tidak boleh itu. Qala Muhammad bin Suhnun rahimahullah ta'ala fi kitabih Adabul Muallimin li abihi Suhnun qultu fama taraf fima yaktubu sibyan fil kutab minal masail qala amma makana min dzikrillah fala yamhuhu bi rijlihi wala ba'sa an yumhiya ghayra dzalika mimma laisa minal Qur'an. Berkata Muhammad bin Suhnun rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Adabul Muallimin kepada bapaknya itu Suhnun, aku bertanya, apa pendapatmu pada apa yang dilakukan oleh anak-anak? Dia mencatat di dalam sekolah dasar ya, kutab itu tempat belajar itu berbagai macam masalah. Maka beliau mengatakan, adapun perkara yang dia bagian dari mengingat Allah, maka janganlah dia menghapus dengan kakinya. Namun tidak mengapa dia untuk menghapus yang selain daripada itu, dari apa-apa yang memang bukan Al-Quran. Jadi kalau isinya dzikir, tapi kalau misalnya menghapus, ada belajar membaca ini Ibu Budi itu dihapus dengan kaki, tidak apa-apa. Tapi karena anak kecil misalnya ya. Tapi itu kalau di tempat kita nggak ma'ruf gitu loh. Ya menghafaz ya dengan tangan, ya dengan tangan. Dan juga nggak ma'ruf meludahi, juga nggak ma'ruf. Juga kalau di anak tempat kita misalnya menghapus dengan ludah misalnya tulisan itu mesti dianggap jijik gitu loh. Nah, di masa kita udah banyak tipek gitu loh. Di tempat kita banyak tipek, banyak penghapus gitu loh. Wallahu ta'ala a'lam. Ini saja yang bisa disampaikan di sore ini ya. Besok kita lanjutkan pada pasal yang setelahnya ya, yang ke-6.
yaitu taklimus sibyani dzikrullahi ta'ala, mengajarkan anak-anak untuk mengingat Allah Ta'ala. Ini saja yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan, kami persilahkan. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada pembawa acara.